Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiratul Nadira dengan NIM 25042126. Hari ini saya akan mempresentasikan suatu judul, yang dimana judul ini sangat ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita, dimana kita pasti pernah menyukai postingan orang, kita pasti pernah juga berkomentar di suatu postingan orang, maka juga kita pernah juga memposting sesuatu hal, yaitu dengan judul Digital Footprint dan Pertanggungjawaban Moral di Akhirat. Nah, sebenarnya kenapa materi ini menarik untuk dibahas? Nah, yang pertama, perkembangan internet ini yang semakin berkembang pada dunia saat ini itu membuat semua aktivitas kita dilakukan secara digital, baik itu berkomunikasi, bahkan dalam proses belajar mengajar pun kita juga bisa melakukan secara internet, yaitu secara daring. Nah, setiap aktivitas yang kita lakukan di internet ini itu meninggalkan yang namanya jejak digital. Nah, sedangkan dalam Islam, setiap ucapan dan perbuatan kita itu akan dicatat oleh malaikat. Baik sekecil apapun itu, baik itu baik ataupun jahat, semuanya akan dicatat oleh malaikat. Nah, oleh karena itu, media digital harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian digital footprint ini dan apa saja jenisnya. Nah, yang pertama, pengertian digital footprint yang pertama adalah rekam jejak aktivitas seseorang di dunia digital. Nah, jenisnya ada dua, yaitu jejak digital aktif dan jejak digital pasif. Nah, yang pertama, di aktif itu yang pertama ada mengupload foto, membuat status, dan memberikan komentar. Nah, ini sudah sering kita lakukan ya, bahkan mungkin setiap kita pernah melakukannya. Yang kedua, jejak digital pasif, yaitu ada riwayat pencarian cookies, metadata, lokasi yang terletak otomatis. Nah, jadi yang membedakan antara aktif dan pasif ini itu di mana aktif ini kita lakukan secara sengaja, sedangkan pasif ini itu dibaca langsung oleh internetnya, bahwa kita pernah melakukan pencarian terhadap sesuatu hal, maka itu akan terbaca oleh yang namanya jejak digital. Sedangkan yang aktif ini kita melakukannya secara sadar dan sengaja. Selanjutnya ada pertanggungjawaban moral di akhirat. Karena kenapa? Karena setiap manusia ini akan diminta seluruh pertanggungjawaban yang pernah kita lakukan, baik itu ucapan, perbuatan, niat. Bahkan dari niat saya kita sudah dimintai pertanggungjawaban. Jadi hendaklah kita berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, yang kedua, amal akan dicatat oleh malaikat rakib dan atid. Nah, malaikat yang mencatat amal kita ada dua. Ada malaikat yang mencatat amal kebaikan dan malaikat yang mencatat amal keburukan. Nah, Allah juga akan memberikan balasan sesuai amal yang kita lakukan, baik itu amal baik ataupun buruk, semua akan diberi balasan di hari akhir kelak. Nah, hubungan jejak digital dengan catatan amal itu sebenarnya apa? Nah, yang pertama, mereka ini sama-sama mencatat setiap aktivitas. Nah, kalau digital kan di otomatis, sedangkan dengan catatan amal itu malaikat mencatat setiap perbuatan kita. Nah, sama-sama dapat menjadi bukti. Nah, kebaikan yang kita bagikan dari digital ini itu menjadi amal jariah, di mana amal jariah ini adalah pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Nah, selanjutnya ada konten buruk dapat menjadi dosa yang terus mengalir. Nah, konten buruk juga yang kita bagikan itu juga akan menjadi dosa jariah, teman-teman. Nah, dampak dan tantangan etika digital. Yang pertama, dampak positifnya itu adalah penyebaran ilmu, dakwah, berbagi informasi bermanfaat. Nah, jika kita menggunakan digital ini sebenarnya secara baik, kita bisa membantu penyebaran dakwah, informasi yang dimana jika memang hal itu hal baik yang kita bagikan, maka itu akan mendatangkan pahala jariah bagi kita sehingga berguna saat kita telah meninggal dan berguna di hari akhir kelak. Nah, dampak negatifnya itu ada hoax, fitnah, ujaran kebencian, penyalahgunaan informasi. Jangan sampai kita menggunakan digital ini sebagai sarana menghujat orang lain di kolom komentarnya. Kita menyebarkan hoax, menyebarkan hal-hal yang tidak penting, karena juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nah, selanjutnya tantangan apa sih yang dihadapi dalam etika digital ini? Yang pertama ada kurangnya kesadaran
pengguna, yaitu penyebaran informasi tanpa verifikasi, pengaruh algoritma. Nah, penyebaran informasi tanpa verifikasi itu sangat bahaya karena sangat merugikan pihak yang dimana informasi tersebut tidak benar, bahkan dapat menimbulkan fitnah, bahkan bisa namimah ya, mengadu domba antara kedua belah pihak. Nah, selanjutnya adalah cara membangun kesadaran digital. Nah, bagaimana sih cara kita membangun kesadaran itu? Yang pertama, kita selalu bertabayun. Nah, tabayun itu apa? Tabayun itu adalah ketika kita mendapatkan informasi, kita tidak langsung mempercayai dan men-share informasi itu tersebut, tapi kita memverifikasi dulu apakah informasi yang kita dapatkan itu benar. Baru kita men-share apabila itu mendatangkan kebaikan. Nah, selanjutnya berpikir sebelum mengunggah. Sebelum mengunggah, sebelum mengunggah. Jadi kita harus berpikir dulu ya, akan kita upload ini apakah itu penting untuk diketahui orang. Jangan sampai dengan video yang kita upload itu mendatangkan hal-hal yang buruk, dampak negatif bagi kita. Yang ketiga, menjaga etika dalam berkomentar. Usahakan berkomentar yang baik, kalau tidak sebaiknya tidak usah berkomentar. Yang keempat, menggunakan teknologi secara bijaksana dan menjadikan media digital sebagai sarana kebaikan. Nah, bagaimana sih footprint ini dalam perspektif Al-Quran? Nah, ini dalam surah Al-Zalzalah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan sebarat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Oleh karena itu, baik itu kebaikan atau kejahatan sekecil apapun, zarah ini bahkan diibaratkan lebih kecil dari butiran debu. Sekecil apapun perbuatan kita, itu kita akan melihat balasannya di hari akhir. Maka berhati-hatilah sebelum bertindak. Nah, kesimpulannya, digital footprint ini kan adalah seluruh jejak aktivitas seseorang di internet. Dan jejak aktivitas seseorang di internet itu dia bersifat permanen, yang artinya sulit untuk dihapus dan semua orang juga dapat mengaksesnya. Nah, sedangkan dalam Islam, setiap perkataan dan perbuatan akan dicatat serta dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Nah, penggunaan media digital harus dilandasi etika, tanggung jawab, dan nilai-nilai agama. Nah, dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, media digital dapat menjadi sarana menyebarkan ilmu, kebaikan, dan amal jariah. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah kita sering menggunakan digital footprint dan juga kita sering juga meninggalkan jejak, seperti kita pernah menyukai postingan seseorang, berkomentar ataupun mengupload. Usahakan ketika kita akan berkomentar, usahakan komentar kita jangan sampai menyakiti si orang yang sedang kita komentari, karena itu tidak baik. Dan sebelum mengupload sesuatu video, kita harus berpikir dulu ke depannya, apakah video ini pantas kita upload dan tujuan kita menguploadnya untuk apa. Dan juga kita harus menggunakan media sosial ini sebagai sarana kita mencari kebaikan yang dapat membantu kita di akhirat kelak. Contohnya seperti menyebarkan ilmu ataupun kebaikan. Nah, di mana ketika kita menyebarkan ilmu, maka kita akan dapat yang namanya pahala jariah, di mana itu dapat membantu kita di akhir kelak walaupun kita telah meninggal, karena pahalanya mengalir secara terus-menerus. Jadi diharapkan sekali kita dapat menggunakan media digital ini secara tanggung jawab, menggunakannya secara nilai-nilai agama, dan gunakanlah secara bijaksana. Karena setiap amal dan perbuatan kita semua akan dipertanggungjawabkan di hari akhir kelak. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf dan penjelasan saya yang masih kurang. Terima kasih dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.